kita berniat dirikan TBM itu enggak cuma untuk nyari bantuan pemerintah, enggak, Mas. Betul. Bantuan pemerintah itu enggak usah diharapkan. Seperti pada manusia yang tidak bisa diharapkan. Juga, setuju sekali. Jadi yang penting kita bergerak, bermanfaat. Kita membuka lapak buku di pantai. Bagaimana mengenalkan Omah Moco dan mengenalkan buku ke masyarakat di pesisir pantai. Jangan cuma sekedar diawang-awang. Betul. Tapi juga dieksekusi. Iya, eksekusi. Walaupun eksekusinya seperti apapun, betul. Resiko pekerjaan itu ya. Iya. Oke. Ya kita tahu lah, semua punya kesibukan masing-masing. Ya, betul. Sebisanya, sewaktu luangnya kita, tapi yang penting dieksekusi sedikit-sedikit. Jangan sampai mati. Itu yang paling penting sih, Mas. Ya, selamat siang Wonder Home People dan kawan-kawan Padi Panasa. Bertemu lagi dengan kami, Podcast Literasi Berbagi. Hari ini adalah episode kesekian, saya lupa, pokoknya episode ke-belasan gitu. Lama kita nggak nge-podcast Literasi Berbagi. Siang hari ini, kita bakal kedatangan satu orang narasumber lokal, warga lokal Jogja, tepatnya dari daerah pesisir Bantul. Dari suatu kecamatan namanya Kecamatan Serandaan gitu. Menariknya adalah ternyata tadi sebelum kita podcast ini sempat ngobrol sama yang bersangkutan gitu, agak anomali sepertinya narasumber kali ini. Karena anomali, Mas. Karena warga lokal Yogyo tapi kuliahnya itu merantau ke Bandung gitu. Wah, itu kan anomali, Mas, buatku, Mas. Karena ketika di Jogja banyak universitas gitu, Jogja ruang kota pendidikan, tapi narasumber satu ini memilih untuk merantau gitu. Merantau sampai ke Bandung. Tapi anomali keduanya adalah nggak meneruskan merantau, tapi memilih untuk kembali ke kampung halaman. Terus istilahnya apa? Mengelola komunitas baca yang konon didirikan oleh beliaunya dan keluarganya, masnya narasumber ini gitu, yaitu adalah komunitas Omah Moco ya, Mas. Betul. Yang ada di Serandaan. Dan narasumber kita pada siang hari ini adalah Mas Iksan Nurdin. Selamat siang Mas Iksan Nurdin. Selamat siang Mas. Manggilnya Iksan apa Nurdin? Apa Iksan? Iksan, oke. Mas Iksan. Dari obrolan awal tadi, jenengan ki berarti asli Jogja? Asli Bantul. Asli Bantul, asli Serandaan juga? Asli Serandaan, lahir di sana, bahkan di tempat itu, di rumahnya ya. Di rumah itu lahir? Dukun bayi? Di rumah sakit, enggak. Dukun bayi berarti, Mas? Sudah lahir duluan, dukun bayi baru datang. Baru datang. Brocol berarti. Mas Iksan, seperti tadi awalanku, Mas, jenengan ki warga lokal, cah lokal, tapi kenapa memilih sampai Bandung, Mas? Kuliah ya gitu. Ya mungkin nek ngomongin pertama ya alhamdulillah nyemplungin nang kono, Mas. Oh, nyemplungin sana gitu. Oke. Tapi setelah berjalan ternyata mengambil sekolah di luar daerah ya terutama itu menjadi nilai plus yang sangat luar biasa. Untuk dirimu? Nggih. Apa Mas nilai plusnya? Banyak pengalaman di luar daerah itu yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita kuliah di daerah kita masing-masing. Lokal ya. Betul, di lokal. Itu yang menurut saya bahkan kalau bisa orang-orang itu kuliahnya jangan sampai di lokal. Karena nanti pengetahuan kita akan naik lebih drastis, saya rasa seperti itu. Iya. Baik pengalaman ya. Betul. Dan yang kedua alhamdulillah emang kampus saya ya bisa dibilang orang bilang ya, saya nggak meninggikan ya. Termasuk kampus terbaik di Indonesia. ITB ya. ITB. Rada sombong sih, sombong halus sih ya. Awal-awal ya rada sombong. Sombong gitu, Mas. Boten. salah. Ya, tapi ya sebenarnya masuk akal juga sih, Mas. Maksudnya untuk teman-teman untuk merantau itu biasanya mendapatkan pengalaman yang lebih gitu. Betul. Tapi aku bisa bayangin juga seandainya Mas Iksan itu masih kuliah di Jogja itu, mesti nggak ngekos juga toh. Bakal PP dari Serandaan sampai ke kota gitu. Jauh gitu. Oke, Mas. Tapi dirimu setelah setelah lulus atau bahkan sebelum lulus atau nggak tahu kamu udah kerja apa belum, tapi memilih untuk kembali ke kampung halaman, bener-bener ke kampung halamanmu itu ya? Betul. Yang di Serandaan itu. Terus konon mengelola rumah baca yang bernama komunitas Omah
baca. Betul, komunitas Omah Moco. Omah Moco, Jawa kabeh berarti ya. Jawa. Nah itu dari perspektifmu sendiri, kenapa ketika dirimu seorang sarjana geodesi, betul, ITB gitu, memilih untuk kembali pulang? Dan maksud kembali pulang pun bukan, nggak tahu, bukan karena faktor ada kerjaan di situ juga, tapi ya apapun itu, tapi dirimu memilih untuk mengelola tempat ini gitu, tempat komunitas Omah Moco gitu. Apa Mas yang melandasi itu Mas? Itu lebih ke panggilan hati sih Mas. Wah, subhanallah. Piye panggilan hatine piye? Hati saya memanggil. Ya, panggilan hati itu dimulai ketika sebuah pembina asrama saya di Masjid Salman ya. Saya itu di asrama Salman ITB mempunyai pembina, profesor. Beliau mengatakan, merantaulah tapi jangan lupa kembali gitu. Nah itu yang menjadi salah satu kampung Bali gitu. Ya itu kembali, dan saya ingatnya ya di rumah gitu. Karena kalau melihat di lingkungan teman-teman ITB, orang-orang yang pinter tapi juga bisa dibilang ekonominya tinggi. Ya, paham. Selain pinter, wawasan luas, ekonominya tinggi. Tapi kalau di sekitar kami, di pesisir pantai Bantul yaitu ekonominya bisa dibilang menengah bawah, kemudian pendidikan pun juga tertinggal gitu. Itu yang menjadi panggilan saya. Saya berasal dari situ. Insya Allah ya saya bakal hidup juga di sana Mahatua. Itu menjadi salah satu RKU. Apa RKU Mas? Rancangan kontribusi unggulan. Jadi itu sebuah misi hidup yang saya adopsi dari teman-teman Elite Circle, kalau teman-teman tahu. Elite Circle dengan mentor Ustadz Elfandi. Jadi manusia itu kita harus punya RKU, rencana kontribusi unggulan. Apa rencana kontribusi unggulan terbesar yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan besok. Jadi kita nggak usah ngomongin Islam atau non, tapi apa yang kontribusi apa yang bisa kita berikan. Nah ketika itu saya berpikir apa ya. Nah salah satunya yaitu saya memilih tempat kontribusi ya di tempat tinggal tinggal sendiri ya. Nah itu. Jadi bahasa lain itu kalau bahasaku CSR personal. Bagaimana memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat, dan ini yang dipilih oleh Mas Ihsan kembali ke kampung halaman. Betul. Untuk berkontribusi di masyarakat sekitar gitu. Oke, luar biasa. Nek ngomongin Omah Moconya sendiri Mas, nek dari namanya itu kan Omah Moco, Jawa banget. Itu sebenarnya baru dibikin ketika jenengan pulang ke Serandaan atau sudah ada sebelum itu Omah Moco? Sudah ada. Betul. Omah Moco itu berdiri 2017. Oh, sudah 9 tahun berarti? Iya, didirikan oleh mas saya, Mas Arif Wibowo. Oh, berarti keluarga? Iya, dimulai dari teras rumah. Nah, berarti kalau keluarga berarti awalnya biasanya ke teras rumah. Gitu. Teras rumah. Awalnya apa Mas bikin itu? Dirimu atau Mas? Wah, gitu? Ketika itu saya belum tahu apa-apa Mas. Saya cuma bantu bikin rak, ya wes gawe dhewe. Saya berdua dengan Mas Arif, saya masih ingat. Mulai membangun TBM itu ya di teras rumah, gawe rak dhewe, wong loro tuku blabak, digawe dhewe gitu. Nah itu ketika SMA saya belum tahu apa-apa. Gitu. Tapi kira-kira waktu itu, nek jenengan jenenge flashback lagi, bener waktu itu apa yang terjadi dengan dirimu dan kakakmu gitu? Apakah karena melihat sekitar ini ada sesuatu sehingga kalian tergerak untuk itu, atau memang sebenarnya cuma iseng-iseng aja punya koleksi buku terus pengen biar diwoco bareng-bareng gitu? Ya, kalau dari pandangan saya ketika itu ya sekedar yang penting buku itu dekat dengan masyarakat gitu kan. Kalau mas saya kan saya belum tahu visinya apa. Tapi ketika kita udah besar ya bisa dibilang udah lumayan dewasa gitu ya. Oh ternyata Omah Moco itu ada. Itu ya untuk memfasilitasi masyarakat, mendekatkan buku kepada masyarakat, dan nanti ya di situ akan timbul meningkatkan literasi masyarakat karena di desa di pinggir tuh. Tempat kami mau tempat perpustakaan, misal Perpusda Bantul itu masih 25 menit Mas dari rumah. Untuk ke perpustakaan Perpusda Bantul ya. Toko buku waduh atuh banget. Atuh banget juga ya. Iya, jadi kita itu di pinggiran ya masih jauh dari akses buku. Itu menjadi pilihan. Ya awal-awal itu
ketika diinisiasi oleh jenengan dan kakak dengan adanya buku gitu, terus awal-awal tuh ngapain aja Mas? Apakah cuma sekedar ada buku terus silakan dibaca gitu, atau yang kalian lakukan seperti apa? Ya kalau awal-awal dulu gitu. Karena ketika itu terus saya pindah ke kuliah ya. Iya, saya cuma melihat dari jauh dan juga mungkin awal-awal bantu. Ya. Selain menyediakan buku untuk masyarakat ya, kami itu seringnya buka lapak buku di pantai. Oh, tambah ngidul berarti. Betul. Ke Pantai Baru, Pantai Trisik ya. Pantai Bantu, Pantai Kuaru ketika itu masih Pantai Gua Cemara Oh gitu. iya. Jadi kita membuka lapak buku di pantai. Bagaimana mengenalkan Omah Moco dan mengenalkan buku ke masyarakat di pesisir pantai. Itu yang menjadi program utama. Selain di pinggiran ya tentunya ya mensosialisasikan kepada TPA, sekolah sekitar itu. Itu. Nah oke Mas. Tapi gini Mas, ini aku tertarik ketika dirimu pun bahkan ngomong cukup jauh dari kota Bantulnya sendiri gitu. Bahkan kalau dilogikakan di peta, Bantul itu pun juga luwih ngidul gitu, jauh juga dari kota Jogja gitu. Lebih jauh lagi itu. Dalam artian tempatmu kan sebenarnya mepet karo pantai selatan Jogja gitu. Betul. Aku punya cerita adalah kalau di area aku Sleman atau di area Jogja, gitu, Sleman tempatku lah, Melati, Berbah gitu kan, kami di Sleman pinggiran, kami kabupaten tapi juga kami mepet kota gitu loh, sehingga ketika ada kegiatan literasi, pendidikan dan sebagainya macamnya itu kami meskipun di kabupaten pinggiran tapi udah terpapar dari kota itu loh. Sedangkan ke tempat yang jenengan kan iki cukup pelosok ya, bukan pelosok, pinggir itu loh, pesisir gitu loh. Iya. Nah, ketika ada satu gerakan literasi gitu, membuka ruang literasi baru, terus memperkenalkan buku, ngejak warga untuk membaca buku gitu, respon masyarakat sekitar seperti apa Mas? Ono penolakan lah atau sebenarnya mereka juga ya wae gitu? Iya, kita ngomongin di pesisir ya. Kalau ngomongin penolakan dan juga penerimaan, alhamdulillah lebih diterima sih. Lebih diterima. Walaupun sedikit ada yang menolak, tapi mereka tidak terus vulgar, nggak boleh, enggak. Karena mereka tahu ya buku itu penting gitu. Iya. Tapi ya yang menjadi tantangan adalah yang mensupport ataupun yang minat tuh masih kurang gitu. Iya. Kalau menerima oke lah, menerima tidak mengganggu ataupun menolak enggak. Tapi yang minat untuk baca, kemudian orang-orang yang ikut membantu bergerak di Omah Moco itu yang menjadi tantangan. Karena kesadaran mereka untuk membantu itu masih rendah. Itu Mas tantangannya. Berarti Omah Moco ini sampai sekarang pun masih menjadi kepengurusan sama kerelawanan keluarga atau milik kampung atau seperti apa sekarang? Ya sekarang mulai 2024 Omah Moco dari teras rumah kita pindah ke sebuah gedung milik kampung. Oh pindah lokasi. Pindah lokasi lebih luas dan lebih gimana ya? Lebih umum, jadi orang itu tidak sungkan tempat kami. Oh gitu. Lokasinya apa masih Anyar Mas? Sekarang di dekat masjid ada gedung serbaguna gitu ya. Kita rebranding menjadi sebuah ruang baca. Jadi akses lebih mudah. Buka 24 jam. Oh gitu. Iya. Pengelolanya dari mana sekarang? Nah, kalau ngomongin pengelola ya teman-teman yang sekitar itu kita ya oprek sama mengajak kanan kiri. Kebanyakan itu orang-orang yang memang guru-guru, pustakawan gitu ya. Atau mahasiswa yang memang interest untuk pendidikan. Itu Mas kalau relawan. Jadi bukan keluarga enggak. Udah enggak lagi keluarga berarti ya. Sekarang sudah umum gitu ya. Iya, umum. Nah, semenjak pindah ini Mas, terus aku dengar juga berarti udah mulai banyak oprek-oprek macam-macam. Iya. Apakah dari 9 tahun nih, apakah masih tetap stay dengan cuma peminjaman buku terus cuma ke pantai buka lapak gitu, atau ada metamorfosa dari teman-teman Omah Moco gitu? Ada. Alhamdulillah setelah kita pindah dan renovasi tempat lebih nyaman gitu ya, lebih banyak aktivasi kegiatan di sana. Terus yang kedua
Kita itu sekarang selain Bukalapak, kita fokus utama adalah komunitas. Jadi kita membentuk komunitas namanya Serawung Buku Joksel. Serawung Buku Jogja Selatan. Jadi gitu. Setiap bulan sekali kita ngadain forum baca buku untuk teman-teman Jogja Selatan tuh kumpul baca buku. Oh gitu. Jadi teman-teman bisa berkumpul, bersharing gitu ya. Karena saya rasa saya cari komunitas baca di selatan itu nggak ada, Mas. Nggak ada ya, jarang ya. Iya. Biasanya area-area kota sama area utara ya, itu banyak tapi gitu kalau area selatan pinggir pantai jarang. Itu maka kita bentuk komunitas Serawung Buku Joksel. Bentuknya kayak ngapain ya, Mas? Secara teknis ngapain aja itu? Ya itu bentuknya grup komunitas baca yang memang support untuk baca buku dan juga ada pertemuan bulanan untuk kita kumpul baca. Kayak gitu. Pesertanya umum. Iya. Alhamdulillah kemarin terakhir tuh di Gua Cemara, Mas. Oh, di Gua Cemara kumpulnya? Iya, jadi emang kita di pesisir pantai. Acaranya ya. Baca buku. Selain itu, Mas, acara yang mungkin jadi andalannya teman-teman Mahmojo apa sekarang? Kalau sekarang yang belum kita laksanakan lagi itu sebenarnya komunitas yang webinar. Kita memfasilitasi webinar Mahmojo untuk teman-teman belajar tentang bagaimana meningkatkan literasi baik melalui TBM maupun perpustakaan. Gitu. Ya, kenapa pilihannya webinar, Mas? Ini seru juga karena gini. Buat teman-teman TBM gitu, biasanya kan mereka lebih sering memanfaatkan space yang ada di lokasinya, di rumahnya ataupun yang ada di kampungnya gitu. Terus untuk kegiatan hanya warga sekitar aja gitu, sehingga lebih pada ke offline-nya gitu loh, lokalnya. Tapi yang tadi Mas Ihsan ngomong bikin webinar juga gitu. Dan ternyata kayaknya juga ada beberapa seriesnya itu, udah nggak cuma 1-2 tapi banyak juga. Nah, yang mendasari kuwi opo? Itu lebih ke kita lihat kondisi kita ya. Omah Mojo itu kita cari sesuatu yang low effort, high impact. Jadi kan webinar kita tinggal bikin poster, nanti pertemuan online, kita bertemu datengin materi, ilmu, ada transfer ilmu, dan juga komunitasnya di situ kita bertemu. Itu yang menjadi pilihan. Dan bahkan bisa menjangkau seluruh Indonesia ya tanpa ada batasan, itu menjadi pilihan. Terus yang kedua gitu ya. Selain itu kalau misalnya alasan kalau offline, kita mengundang offline itu nyiapin tempat, konsumsi. Kami juga males ngidul juga, banget juga. Apalagi nanti kalau untuk menjangkau yang jauh-jauh itu menjadi tantangan. Makanya kita milih webinar. Dan ternyata jarang untuk webinar yang membahas tentang untuk meningkatkan literasi melalui TBM dan juga perpustakaan. Iya, betul. Masih jarang gitu. Betul. Itu menjadi pilihan. Oke. Nah, ini salah satu yang tak lihat yang cukup menarik dari teman-teman Omah Mojo ini kan ketomen kaya sekitarnya itu masih jarang gitu, Mas. Kalau teman-teman TBM yang lain kan kalau mau berjejaring kayaknya mudah-mudah aja gitu loh. Betul. Karena di istilahnya yang tetangga desa, tetangga kelurahan, tetangga kecamatan itu udah ada TBM lain gitu. Terus lebih dekat juga ke area-area kampus, ke kota, sehingga kalau mau collab dan sebagainya macamnya itu lebih mudah untuk dieksekusi gitu. Nah, teman-teman Omah Mojo ini dengan kelemahan lokasi ini sebenarnya berpengaruh lah, Mas, atau sebenarnya itu yang coba untuk teman-teman Omah Mojo atasi gitu untuk meningkatkan minat baca, keliterasian dan buku gitu. Betul, itu menjadi tantangan, Mas. Kami berjejaring ke teman-teman TBM yang lain itu jauh-jauh juga ya. Ya karena sekitar kami itu bisa bilang belum ada. Belum ada TBM ataupun perpustakaan kampung gitu ya. Itu belum ada. Terus tantangan yang kedua ketika kita mau bikin offline, selain dari keterbatasan SDM yang masih kemana-mana nggak stay itu, jadi kita mau kolaborasi yang sifatnya offline jadi terbatas. Itu yang menjadi tantangan kami sekarang. Ya kita berdoa semoga didatangkan banyak SDM yang membantu dan bisa offline, Mas. Bisa offline gitu ya. Karena PR sekarang itu kita mungkin ada manfaat untuk banyak orang, komunitas banyak orang di jauh dari rumah, tapi untuk sekitar
Kita udah punya banyak buku, tapi kan kesadaran masyarakat sekitar untuk pinjam buku kan masih perlu ditingkatkan. Itu menjadi PR. Jadi bagaimana mengaktifasi untuk lokal, kayak bikin masjid, Mas. Bikin masjid itu gampang, tapi yang ramai masjid angel. Itu yang menjadi tantangan untuk TBM juga. Gawe perpustakaan, gawe rak, kayak buku mudah, tapi bagaimana mendatangkan tempat orang-orang sekitar untuk datang, pinjam, baca, itu yang sulit. Itu tantangan untuk masih kita kaji terus lah. Ya, betul sekali. Dari sisi volunteer, apakah di area rumah Omah Moco sendiri nggak bisa kejangkau, Mas? Teman-teman entah itu anak muda sana, Karang Taruna, atau apa ya, ibu-ibu sekitar gitu untuk ikut memeliharanya gitu? Ya, kejangkau, Mas, tapi ya hanya beberapa orang aja. Kebanyakan yang aktif itu malah teman-teman yang agak jauh tapi emang latar belakangnya sama gitu. Kayak misal pustakawan ataupun guru, itu kan lebih mudah dan lebih banyak untuk bantunya di situ ya. Iya. Berbicara Omah Moco lagi, Mas. Ini kan gerakan sosial nih, gerakan sosial di ranah pendidikan dan juga literasi gitu. Teman-teman di Rumah Moco apakah hanya berkegiatan melakukan itu aja, atau sebenarnya ada kegiatan lain side yang itu menunjang kegiatan teman-teman? Apakah entah itu yang bernilai ekonomis ataupun kegiatan-kegiatan lain yang sebenarnya juga menunjang kegiatan di Rumah Moco juga gitu? Iya. Sementara ini kita baru membuat yaitu toko Omah Moco, Mas. Toko, toko? Baru kita bikin. Iya. Sudah ada beberapa produk yang kita jual gitu. Nah, itu sebagai usaha untuk memasukkan. Apa, Mas, produknya, Mas? Ya, souvenir gitu kan, gantungan kunci, kemudian pembatas buku. Produksi sendiri atau kita ngambil dari sekitar? Ngambil dari sekitar. Atau kalau misal stiker ya kita produksi lah. Produksi Omah Moco. Kayak misal pembatas buku tapi dari wayang gitu. Jadi ada unsur beda, nggak cuma pembatas buku, cuma kertas biasa kan nggak menarik ya. Betul, apalagi kita Omah Moco. Nah, makanya pembatas buku yang dari wayang gitu. Gantungan kunci dari kayu. Gantungan kunci tadi bentuknya dari kayu, kerajinan dari kayu, dan beberapa juga mainan tradisional kayak misal suling, terus apa namanya itu yang yoyo gitu, tapi dari kayu. Pokoknya beberapa permainan tradisional yang bisa dibikin dari sekitar. Jadi salah satu usaha untuk memutar ekonomi juga untuk Omah Moco. Itu ya, Mas. Baru itu. Untuk Omah Moco sendiri, Mas, salah satu program terbesarnya apa selama ini? Yang mungkin sudah tercapai atau mungkin ada dalam planning ke depan gitu? Iya. Program terbesar Omah Moco yang sudah tercapai sebenarnya lebih ke tadi sih. Teknik literasi yang kita naikkan menjadi komunitas baca. Komunitas baca tadi. Itu yang menjadi program bisa dibilang sekarang menjadi unggulan gitu. Karena yang rutin dan banyak diminati. Kalau offline kita masih belum rutin, Mas. Ada, tapi belum rutin. Kayak misal kita outbound untuk anak-anak. Jadi mengajak anak-anak di outbound di Omah Moco. Jadi kan mereka tertarik, seneng. Ya, betul, gitu. Betul sekali. Kalau nggak ada ya saya sering kali ditanya sama teman-teman adik-adik, Mas kapan outbound meneh? Kayak gitu. Terus kadang-kadang juga kita adain semacam edukasi ke pantai. Jadi outbound plus edukasi. Jadi kita ngundang nih, pernah ngundang narasumber untuk ke laut, ke pantai, sambil outbound. Anak-anak kan seneng itu. Tapi tantangannya belum ada SDM yang stay. Jadi kalau saya pergi ke luar kota lama nanti nggak ada lagi yang lanjutin. Itu tantangan sekarang gitu. Gitu. Aku rasa itu juga jadi tantangan banyak ruang-ruang literasi TBM sekarang ya, Mas. Dalam artian SDM ketika SDM-nya harusnya regenerasi, harusnya lebih banyak, tapi ya memang kesusahannya di situ gitu. Apalagi ya ini area non profit. Betul. Dalam artian kalau mengajak orang pun juga nggak bisa benar-benar mengajak yang nanti bisa dipegang komitmennya gitu loh, karena area non profit, jadi ya sak selone kan istilahnya gitu. Tapi ini nggak, Mas, maksudku dengan kondisi seperti Omah Moco kan
ya terjadi di tempat lain juga gitu loh. Pasti. Tapi di beberapa tempat itu mereka menggunakan konsep kolaborasi gitu. Yeah. Jadi ketika mendatangkan komunitas ataupun organisasi lain untuk turut berpartisipasi dan mengelola kegiatan bersama sehingga lebih mudah untuk dieksekusi gitu tuh. Kayak teman-teman TBM punya lokasi, punya istilahnya yang mau diberdayakan, organisasi atau komunitas lain punya SDM-nya dan punya tema yang akan dieksekusi gitu, terus dieksekusi bareng itu. Itu juga terjadi di Omah Moco juga. Iya Mas. Jadi sekarang kita malah mainnya kolaborasi. Mainnya kolaborasi ya. Lebih simpel, lebih enak juga ya. Kayak yang akhir-akhir ini kita kolaborasi dengan rilis Tuki di Gua Cemara. Oh, rilis Tuki. Betul. Jadi kita kolaborasinya dengan mengisi dengan dongeng tentang Tuki gitu, edukasi Tuki dan juga Bukalapak buku. Bukalapak buku di event-event. Itu kan menjadi program juga dan juga langsung mengenalkan Omah Moco sekaligus meningkatkan literasi lah. Ada event rilis, ada buku. Edukasi untuk anak-anak, orang tua bisa baca buku atau bahkan anak-anak dibacakan buku. Kan itu ada buku yang anak-anak, ada buku yang dewasa. Semua umur juga berarti ya. Betul. Terus yang sebelumnya juga ada di Jiwa Jawi. Kita itu kerjasama dengan Nusa Plan ketika itu event Laras Bumi ya. Ya event 2 hari ya Mas ya. Event 2 hari kita bikin stand sekaligus Bukalapak buku juga. Jadi Bukalapak kami yang awalnya cuma Bukalapak di pantai, sekarang kita tingkatkan. Udah mulai bergeser. Betul. Yang belum nih kemarin ngobrol-ngobrol. Bukalapak di acara resepsi orang. Bukalapak di acara resepsi orang. Wah, ini kayaknya menarik Mas. Menarik. Idenya menarik. Bukalapak di acara resepsi orang. Oh iya juga ya. Betul juga Mas. Kan gabut loh Mas. Iya betul. Kecuali memang cuma datang salaman makan pulang. Iya. Tapi kalau kita Bukalapak buku di acara resepsi pernikahan orang itu menarik kayaknya Mas. Iya. Targetnya udah ada yang datang. Betul. Udah kekumpul orangnya gitu. Iya. Gua anak-anak, orang tua bawa anak, mereka mau ngasih apa? Ya udah bacain buku. Iya betul. Itu yang masih menjadi planning ini. Nah, kita bener juga tuh kalau buat yang dengerin ini yang mau nikah gitu kayaknya sebagai pegiat literasi kayaknya patut dicontoh gitu. Iya ini. Atau Mas Nurdin yang mau mengeksekusi yang pertama gitu. Insya Allah gitu. Tapi aku setuju gitu dalam artian kalau di kondisi lapangan ya Mas, selain nikahan juga aku merasa banyak acara-acara yang itu mengumpulkan banyak orang, tapi endingnya menimbulkan kegabutan gitu mau. Kegabutan dalam artian ameh ngopo meneh gitu. Betul. Terus lagi kalau kita tarik ke area anak-anak semisal, terjadi banyak terjadi nggak hanya di nikahan, tapi di beberapa acara semisal workshop atau acara konser atau apapun itu yang sebenarnya target grupnya adalah si dewasanya, tapi diperbolehkan bawa anak. Tapi ketika anak itu dibawa, biasanya kan nggak masuk nih target acaranya ini apa, yang itu buat orang tuanya, terus anaknya ngapain gitu. Dan yang terjadi endingnya kan gadget lagi gitu. Sehingga aku juga kepikir dalam artian menarik sekali gitu loh. Ketika intinya adalah ketika ada kerumunan massa di situ, ada anak di situ, kasih opsi space buat anak untuk berkegiatan selain nyekel HP gadget gitu. Dan aku mikir juga buka lapak pun juga itu salah satu opsi terbaik gitu. Iya, Bukalapak kan juga nggak cuma menggelar buku doang Mas. Iya betul. Ada juga kita membawa kayak mewarnai gratis ataupun ada permainan tradisional. Iya. Gitu. Pokoknya itulah. Siapa yang mau nikah gitu kayaknya ini ide bagus. Omah Moco siap Bukalapak Omah Moco sikap Bukalapak di pernikahan gitu sehingga nanti nikahan Anda cukup literat gitu ya. Betul Mas. Oke. Mas Ihsan. Dengan adanya gerakan seperti Omah Moco ini Mas, menurutmu aku nggak tahu apakah Omah Moco ini pertama adalah gerakan-gerakan kayak Omah Moco ini di Bantul itu sudah terendus sama pemerintah apa belum tuh Mas? Pemerintah kayak dinas pendidikan atau dinas perpustakaan ataupun mungkin Pemda Bantul gitu. Karena kalau mau dipikir ulang sebenarnya gerakan-gerakan kayak Mas Ihsan dan teman-teman Omah Moco dan teman-teman TBM yang lain ini kan sedikit banyak meringankan beban pemerintah setempat gitu loh.
karena ikut turut mengenalkan buku, mengajarkan pendidikan, memberikan ruang untuk anak berkegiatan gitu. Nah, selama ini sudah terendus oleh pemerintah daerah apa belum? Ya, alhamdulillah sudah sih Mas. Sudah walaupun ya seperti pada umumnya. Seperti pada umumnya ya. Tantangan di TBM itu mungkin kita sudah didata, diakui, dikunjungi oleh katakanlah kita Perpusda ya, yang paling dekat perpustakaan daerah Dispusip. Ya mereka mengunjungi ataupun melihat kondisi sekarang gitu ya. Tetapi yang sayang dari kami itu kita belum ada naungan yang banyak gitu. Kita memang dinaungi oleh forum TBM. Ya betul. Tapi forum TBM itu tapi kan tidak ada aliran dana yang kuat dari pemerintah ya. Forum TBM pun lebih pada akar rumput juga kan. Betul. Itu kumpulan dari teman-teman akar rumput pengelola TBM juga. Cuma ada yang dari pusat kayak misalnya bantuan buku ataupun mungkin bantuan dari pusat yang memang kita ajukan. Itu yang menjadi keterbatasan dari TBM. Tapi ya dengan kayak gitu ya nggak apa-apa karena kita berniat dirikan TBM itu nggak cuma untuk nyari bantuan pemerintah. Betul. Bantuan pemerintah itu nggak usah diharapkan seperti pada manusia yang tidak bisa diharapkan juga. Setuju sekali. Jadi yang penting kita bergerak, bermanfaat gitu ya. Dan kita seneng Mas. Itu yang mungkin wong-wong udah tanya, iya ngopo repot-repot. Iya, betul. Bener resik-resik. Perpustakaan gitu kan. Tapi ya bagi kita ya ini emang saya seneng gitu. Dan kalau ditarik lebih jauh kan ini bermanfaat. Mungkin belum terasa langsung, tapi ada beberapa yang, aku mbiyen ki maca buku saka omah maca dadi lulus kuliah katakanlah. Ataupun sepakat. Dengan adanya omah maca saya jadi seneng buku dan saya bisa jadi saat ini. Kan pendidikan nggak bisa dipetik langsung. Nah itu ya udah. Pokoknya kita jalan pelan-pelan. Yang penting niat kita bagus, tulus. Itu yang menjadi poin utama sih Mas. Ya, oke. Benar sekali. Kalau untuk ini Mas, ya dari obrolan kita salah satu refleksi ini kan sebenarnya ini tidak mudah gitu. Betul. Menjalankan suatu gerakan sosial di ranah pendidikan, apalagi literasi di daerah gitu, apalagi tidak dekat dengan tidak dekat dengan kota itu dalam artian tidak dekat dengan akses pendidikan dan apapun itu yang lebih banyak ada di kota gitu. Dan juga aku rasa juga ini menjadi salah satu keresahan teman-teman di beberapa daerah gitu. Mungkin ada teman-teman yang memang sudah posisinya seperti Mas Iksan, sudah mengeksekusinya, sudah mulai menjalankan gerakan literasinya di daerah masing-masing gitu. Ada pula beberapa teman-teman yang masih ragu-ragu untuk seperti ini nanti memulai dari mana, terus nanti ketika udah dieksekusi itu bisa jalan apa enggak dan sebagainya macamnya. Tapi kalau melihat dari teman-teman Omah Moco, ini kan berarti udah 9 tahun Mas. Betul. Dari 2017, entah itu dengan berbagai macam dinamika yang ada masih ada dan istilahnya pamanen ngecek di IG-nya itu masih aktif juga gitu loh. Yang menandakan bahwasanya masih ada kegiatan di situ gitu. Nah, kalau dari Mas Iksan sendiri, masukan untuk teman-teman para pengelola TBM yang mungkin ya aku sih nggak peduli ya sama teman-teman pengelola TBM yang TBM-nya udah berkibar ataupun udah jalan dengan banyak relawan dan sebagainya macamnya, sudah tinggal banyak bantuan dan sebagainya macamnya. Tapi aku yakin sebagian besar kondisi sekarang teman-teman pengelola TBM, ruang literasi, gerakan literasi terus dengan keterbatasan. Betul. Paling enggak 11-12 lah dengan yang diceritakan oleh teman-teman Omah Moco gitu. Tapi dari sisi Mas Ihsan masih bisa terus bertahan sampai sekarang. Nah, menurut Mas Ihsan istilahnya apa nih penyemangat buat teman-teman yang berjuang di area yang sama, yang masih dengan keterbatasan yang sama, masih dengan dukungan yang minim dan sebagainya macamnya, support untuk sama-sama bisa bertahan dan terus bergerak di zona ini seperti apa? Ya, untuk yang pertama mungkin untuk yang masih ragu-ragu dulu Mas. Jadi yang belum bikin. Jadi teman-teman yang belum bikin sebenarnya keraguan-raguan itu ya udah gas aja gitu. Gas wae penting ya. Karena
Yang penting kita mulai dulu, bangun dulu ya, entah dari bentuk perpustakaan di rumah ataupun teras baca, ya bangun dulu, nanti akan timbul ide-ide selanjutnya gitu. Setelah kita bangun ataupun kepada kita yang udah punya gitu ya, yang saya rasakan adalah memperkuat jaringan. Dengan kita memperkuat jaringan, sering komunikasi dengan teman-teman yang sefrekuensi, itu menjadi semangat kita jadi ke-refresh lagi gitu loh, Mas. Oh, saya kesini nih. Oh, ada podcast ataupun ada perpustakaan yang udah menarik. Berjejaring berarti ya. Berjejaring itu menjadi poin plus. Jadi, bagus nih kalau kita adain di Omah Moco misalnya. Jadi lebih semangat lagi. Ide-ide yang sebelumnya sempat mau hilang jadi muncul lagi. Itu yang menjadi apa ya namanya? Penting, yaitu jejaring, silaturahim, ide baru, energi terrecharge. Itu. Sepakat. Itu yang paling utama sih, Mas. Kalau untuk yang kelanjutannya adalah eksekusi. Eksekusinya. Iya. Jangan cuma sekedar diawang-awang. Betul. Tapi juga dieksekusi. Iya, eksekusi. Walaupun eksekusinya seperti apapun, betul. Resiko pekerjaan itu ya. Iya. Oke. Ya, kita tahu lah semua punya kesibukan masing-masing. Ya, betul. Sebisanya, sewaktu luangnya kita, tapi yang penting dieksekusi sedikit-sedikit. Jangan sampai mati. Itu yang paling penting sih, Mas. Jangan mati, tapi jalan dikit-dikit. Akan terus berjalan dan sampai puncak kalau kita mau naik gunung. Sepakat sekali. Oke, itu tadi salah satu masukan poin yang sangat bagus sekali dari Mas Iksanuddin gitu, dari komunitas Omah Moco. Iya. Yang di mana Mas alamatnya? Alamat lengkapnya? Alamat komunitas Omah Moco di Dusun Wonotinggal, Poncosari, Serandakan, Bantul. Ada kok di Google Maps. Di Google Maps ada ya? Ada. Itu pokoknya area pantai selatan lah ya. Betul. Deket dengan pantai baru ya. Betul. Gitu. Lokasinya di situ. Ya. Dan kalau ada teman-teman yang punya komunitas atau organisasi yang pengen berkolaborasi, betul ya. Tentu sangat terbuka untuk teman-teman komunitas Omah Moco untuk berkolaborasi gitu. Kalau mau berkontak Ria bisa lalu IG bisa ya Mas? Boleh. Bisa melalui IG di komunitas Omah Moco gitu. Iya. Oke Mas Iksan, mungkin hari ini itu saja obrolan kita. Terima kasih sekali atas ceritanya teman-teman Omah Moco. Saya juga berterima kasih dari Omah Moco, jadi lebih terkenal insya Allah ya. Lebih terkenal insya Allah. Kalau yang masih belum tahu Omah Moco bisa diikuti di TikTok. TikTok juga punya ya? Punya, IG, TikTok. Facebook. Website juga ada omahmoco.com. Omahmoco.com. Oke. Omah Moco, salah satu TBM yang ada di Bantul, yang sudah lama sebenarnya dari 2017 gitu, dan masih terus mampu berjuang, masih eksis sampai hari ini. Dan itu cukup sangat luar biasa untuk sebuah TBM yang dari sisi lokasi gitu sebenarnya beda dengan teman-teman yang lain di Jogja apalagi. Betul. Karena cukup mepet di selatan gitu, tapi apapun itu teman-teman Omah Moco ternyata masih mampu bertahan dan dengan segala keterbatasan yang ada masih tetap bisa mengeksekusi berbagai kegiatan yang itu tentu mendukung dalam pencapaian gerakan literasi dan mendekatkan buku kepada anak-anak gitu. Oke, Mas Nurdin, terima kasih sekali atas waktunya pada pagi hari ini, siang hari ini, dan untuk Wonder Home People dan kawan-kawan Padepokan Asa, sampai jumpa di podcast literasi berbagi episode-episode selanjutnya. Dadah Mas, dadah ke kamera Mas. Oke.